Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah. Insyaallah pada hari Ahad ini tanggal 13 September 2020, insyaallah kita akan membahas kembali kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Khalid Reza Gunarsa LC Hafizahullah dengan tema pengantar fikih muamalah kontemporer, yaitu pembahasan dari kitab fikih muamalah maliyah muasirah. Insyaallah pada pertemuan kita hari ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama sesi materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz, kemudian sesi tanya jawab sekitar 15 menit insyaallah. Tanpa berpanjang lebar, kepada Al-Ustadz Abu Khalid Reza Gunarsa, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhol masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa di kesempatan yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh komunitas pengusaha muslim Korwil Bandung yang akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan, yaitu fikih al-mu'amalah al-maliyah al-mu'asirah. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwani fiddin, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau membaca al-madkhal, ya, yaitu madkhal li dirasatil muamalatil maliyah al-mu'asirah. Jadi pengantar kajian fikih muamalah kontemporer. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan lanjutkan pembacaan kita atas apa yang ditulis atau dijelaskan oleh penulis, masih dalam pembahasan madkhal,
Itu pengantar kajian fikih muamalah kontemporer. Nah, telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu pentingnya seseorang mengkaji hukum-hukum al-muamalah ya. Dalam situasi perkembangan yang sangat cepat sekali dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang transaksi muamalah, maka seorang muslim itu ya lebih ditekankan lagi untuk benar-benar memahami hukum-hukum muamalah yang dia senantiasa bermuamalah dengannya. Senantiasa bermuamalah ya dengannya. Nah, dan hal ini dalam rangka supaya seorang muslim itu bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah-muamalah yang dia jalani tersebut. Nah, maka selanjutnya penulis mengatakan di halaman yang ke-10 ya. Penulis mengatakan walihada, dan oleh karena ini, karena alasan ini, fa inna dukhulal muslimi fit tijarah, maka masuknya seorang muslim atau terlibatnya seorang muslim fit tijarah dalam kegiatan tijarah, kegiatan bisnis, perdagangan, perniagaan, min duni ma'rifatin lil ahkami al muta'alliqati biha, tanpa pengetahuan yang memadai terkait hukum-hukum ya, atau tentang hukum-hukum yang terkait tijarahnya itu, dengan bisnisnya itu, fihi khatarun azimun ala dinihi, maka dalam hal atau dalam kondisi seperti itu, maka padanya ada suatu bahaya yang sangat besar ala dinihi, bagi agamanya. Jadi ketika seorang muslim dia dalam bisnis, dalam jual beli, dalam perniagaan, dalam keadaan dia tidak memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang terkait dengannya, maka kata penulis fihi khatarun azimun ala dinihi, maka padanya ada suatu bahaya yang sangat besar bagi agamanya, bagi agama seorang muslim tersebut. Faqad yaqa'u fir riba mathalan min haitsu la yash'ur, ya, maka terkadang bisa jadi dia terjerumus kepada riba min haitsu la yash'ur, tanpa dia menyadarinya. Jadi dia bisa terjerumus kepada ya riba tanpa dia wa akilur riba wa mukiluhu mal'un ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa orang yang memakan harta riba atau dia memberi ya harta riba, mal'un, maka dia terlaknat dengan lisan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, dan pernah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar ya di suatu hari, ilal musalla, itu ke musalla, ke tempat salat. Fara'anna yatabaya'un, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat orang-orang sedang yatabaya'un, sedang berjual beli. Ya, sedang berjual beli, berdagang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarat tujjar, katanya, wahai para pedagang. Wahai para pedagang. Wahai para pebisnis. Fastajabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum ilaihi, maka mereka pun ya
mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengangkat kepala-kepala mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengangkat atau leher-leher mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi memanggil. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron, katanya. Sesungguhnya tujar, para pedagang, nah ini ya ancaman ini yang hendaklah para tujar ini, para pebisnis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sesungguhnya tujar, para pebisnis, para pedagang itu yub'atsuna yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada fujjaron, sebagai orang-orang yang jahat, sebagai orang-orang yang jelek, sebagai orang-orang yang buruk, ya. Jadi tujar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron, para pedagang itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, sebagai orang-orang fajir, orang yang, ya, fajir itu jahat, jelek, buruk, gitu ya. Ya. Illa, kecuali manittaqo, kecuali orang yang bertakwa, wabarro, dan berbuat baik, wasodako, dan jujur. Nah ini dikecualikan para pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, apa? Bertakwa, berbuat baik, dan senantiasa apa? Jujur dalam kegiatan jual beli yang dilakukannya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi, ya. Waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innat tujjara humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu, mereka itu fujar, katanya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, ya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa qad ahallallahul bai'a, bukan Allah telah menghalalkan jual beli? Ya, mengapa Nabi SAW menyatakan seperti itu? Ini kan jadi pertanyaan. Qala, kemudian Nabi SAW menjelaskan lebih lanjut, bala, iya, katanya, betul, seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli, ya. Akan tapi alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tujar itu humul fujar adalah, ya, kebiasaan yang suka mereka lakukan, kebiasaan yang, ya, dilakukan oleh kebanyakan atau mayoritas dari para pedagang. Ya, bagaimana katanya? Walakinnahum, akan tapi mereka itu yahlifun fayatsamun, mereka itu suka bersumpah, katanya, untuk melariskan dagangan. Kadang kan, ya, pedagang itu apa? Bersumpah. Fayatsamun, kemudian mereka berdosa dengannya. Ya, kadang sumpahnya sumpah bohong-bohongan gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Ya, banyak bersumpah saja kan tidak boleh. Bahkan dalam, ya, sebuah hadis juga dikatakan, ya, itu tidak boleh kita bersumpah atas dengan kita untuk melariskan dagangan tersebut. Fayatsamun, kemudian mereka berdosa, wa yuhadditsun fayakdzibun, katanya. Kemudian mereka menyampaikan sesuatu, berbicara, dan mereka suka berdusta, katanya. Ya kan, suka berdusta. Nah, ini kadang-kadang supaya si pembeli itu tertarik untuk membeli dagangannya kan. Nah, itu kadang seorang terjerumus gitu kepada hal seperti itu, berbicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, ya, akhirnya berdusta. Ya, nah ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pedagang itu fujar, katanya. Para pedagang itu, mereka itu, ya, adalah orang-orang yang jelek. Wa fi hadits Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tajirul aminus saduq al-muslim. Nah, ini, ya, setelah sebelumnya ancaman-ancaman, ya, kepada pedagang, ya, yang, ya, sifatnya seperti itu tadi, ya, suka berdusta, suka bersumpah gitu kan, tidak bertakwa dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian dan apresiasi, ya, serta janji kebaikan bagi orang yang
Ya, dia berdagang atau pedagang yang memiliki sifat-sifat ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? At-tajirul aminus soduq, seorang pedagang, katanya, seorang pedagang yang amin. Ya, pertama apa? Amin, amanah. Was-soduq, dan jujur. Al-muslim, seorang muslim, dan dia seorang muslim, ma'asyuhada yaumal qiyamah, maka dia akan bersama dengan para syuhada di hari kiamat. Para syuhada di hari kiamat. Nah, ini ya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ya, motivasi bagi kita, siapapun yang berbisnis, berdagang, dia harus memiliki sifat-sifat ini. Ya, supaya keuntungan yang dia dapatkan itu tidak hanya di dunia, ya kan, tapi juga di akhirat. Ya, di akhirat. Ya, balasan yang sangat besar disandingkan dengan orang-orang yang sangat mulia ta'ala, yaitu para syuhada. Ma'asyuhada yaumal qiyamah, bersama dengan para syuhada di hari kiamat. Ya, itu seorang pedagang yang amanah, yang jujur, dan dia seorang muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa an Qais ibni Abi Gharzah radhiyallahu anhu. Dari Qais bin Abi Gharzah radhiyallahu anhu qala, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusamma samasirah. Kami, katanya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita itu disebut dengan as-samasirah. Famarra bina yauman bil madinati fasammana bismin huwa ahsanu minhu. Kemudian ya, beliau melewati kami pada suatu hari di Madinah, kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih bagus darinya. Yang lebih bagus darinya. Ya, samasirah itu samsar apa dari ya, samsara, yang artinya adalah perantara gitu ya dalam bisnis. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, wahai para pebisnis, innal bai'a yahduruhul lagwu wal halif. Sesungguhnya kegiatan jual beli itu ya ada lagu, ada hal yang sia-sia, perkataan-perkataan sia-sia, wal halif, dan sumpah-sumpah, taruhan gitu ya, bahkan perkataan yang juga mengandung dosa, wal halif, dan juga ada sumpah-sumpah tadi ya, yang seharusnya tidak diperlukan di dalam jual beli. Wa fi riwayatin wal kadzib, begitu juga dalam aktivitas jual beli itu ada kedustaan terkadang. Fasyubuhu bis sadaqah, maka campurilah jual beli tersebut dengan sedekah. Nah ini, jadi para pebisnis ini seharusnya juga banyak bersedekah, karena terkadang dalam aktivitas jual beli itu ada hal-hal yang mungkin melanggar syariat gitu. Ya, baik disengaja atau tidak gitu. Disengaja atau tidak, disadari atau tidak gitu. Kadang seorang pedagang itu ya tadi terjerumus kepada hal seperti itu, lagu, halif, bahkan dusta tadi ya kan. Ya, mendapat keuntungan itu kan daya tariknya kan luar biasa itu. Ya, sehingga sangat memungkinkan seorang pebisnis itu terjerumus kepada hal seperti itu. Gitu. Nah, itu harus dibersihkan gitu. Hal seperti itu harus ya dibersihkan dari diri kita sebagai pebisnis, ya dengan cara apa? Fasyubuhu bis sadaqah. Campurilah kegiatan jual beli kalian itu dengan banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah gitu ya. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang wal itsma yahduranil bai'. Sesungguhnya setan dan dosa itu menghadiri ya kegiatan jual beli, katanya. Fasyubu bai'akum bis sadaqah, maka campurilah ya atau sertailah jual belikan dengan bersedekah. Nah, maka pebisnis ya, para pedagang itu harus banyak bersedekah, ya kan? Harus banyak bersedekah. Nah, diantaranya adalah tadi supaya bisa menjadi ya semacam kafaroh lah,
semacam pembersih bagi ya mungkin pelanggaran-pelanggaran yang sempat kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas jual beli tersebut. Taib. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penulis mengatakan wa qad i'tana fuqaha'una rahimahumullah bi abwabil muamalat. Dan para fuqaha kita, para pakar fikih ulama kita telah memberikan perhatian terhadap pembahasan-pembahasan atau bab-bab muamalah. Ya, jadi pembahasan tentang muamalah ini adalah pembahasan yang diberikan perhatian oleh para fuqaha, para pakar hukum Islam. Ya, artinya mereka itu tidak hanya perhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat saja, tapi juga memiliki perhatian yang sangat besar dalam masalah muamalat. Wa assalu hadhil abwab, dan mereka itu membuat pondasi dalam bab-bab muamalah ini. Wa dzakaru fiha qawaid jami'ah, mereka dalam bab muamalah ini kaidah-kaidah ya jami'ah, kaidah-kaidah yang universal. Yastati'ul insan wa talibul intilaqata minha. Ya. Di mana atau penuntut ilmu dia bisa mengambil dari kaidah-kaidah itu, dari pokok-pokok tersebut, dari usul-usul tersebut. Artinya dalam mengkaji, mengetahui tentang hukum-hukum muamalah, maka dia bisa berangkat darinya, dari kaidah-kaidah itu. Nah, makanya nanti yang sangat diandalkan sebetulnya dalam kajian muamalah itu ya tidak hanya dalil-dalil tafsili ya, atau dalil-dalil spesifik. Ya, teks hadis, teks Quran yang spesifik ya. Tapi juga dalam kajian muamalah itu ya, itu sangat diandalkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah. Ya, terhadap kaidah-kaidah. Jadi kalau dalam bab ibadat, maka kita akan sangat mengandalkan dalil-dalil spesifik ya, atau adillah atau tafsiliyah. Gitu ya. Tapi dalam bab muamalah nanti yang sangat diandalkan itu adalah pemahaman dan penguasaan terhadap ya kaidah-kaidah umum. Ya, kaidah-kaidah umum atau usul. Gitu kan? Kaidah-kaidah umum bersama dengan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya. Ya. Bagaimana cara untuk mengaplikasikannya. Nah, kesulitan dalam muamalah itu biasanya nanti di situ. Ya, pemahaman terhadap kaidah-kaidahnya ya. Begitu juga nanti bagaimana untuk mengaplikasikan itu. Disebut dengan tahqiqul manat gitu dalam istilah usul fikih itu. Ya, tahqiqul al-manat. Nam hatta inna fuqaha ana dzakaru muamalatin lam taqa. Ya, sampai-sampai katanya para ahli fikih kita, ulama-ulama fikih kita, ya saking besarnya perhatian mereka terhadap masalah muamalat, mereka bahkan menyebutkan bentuk-bentuk muamalah yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi. Jadi fuqaha dulu gitu ya. Mereka dalam mengkaji fikih muamalah ini terkadang menyebutkan bentuk-bentuk muamalah yang di zaman itu belum terjadi. Hatta idza waqa'at yakunu talibul ilmi ala ma'rifatin wa ilmamin biha. Ya, supaya apa? Supaya ketika nanti terjadi muamalah-muamalah tersebut atau bentuk-bentuk muamalah itu, penuntut ilmu ya, dia bisa memiliki pengetahuan terkait dengannya. Walidzalika la tajidu kitaba fiqhin illa wa fihi qismun mukhassasun li abwabil muamalah. Ya. Tidaklah engkau katanya mendapati menemukan satu kitab fikih melainkan ada pembahasan khusus ya, ada pembahasan khusus tentang bab muamalah. Ya kan? Hampir setiap buku fikih lah kita akan dapati ya padanya pembahasan khusus tentang muamalah. Wa ajwadul madzahib fil muamalat. Nah, ini faidah ya terkait dengan muamalah ini dalam kaitannya dengan
madhab-madhab yang masyhur dalam bidang fikih, ya, yaitu utamanya adalah 4 yang kita kenal, ya, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, kemudian Syafi'i dan madhab Hambali. Beliau mengatakan wa ajwadul madhahib fil muamalat, dan madhab yang paling baik dalam kajian muamalah, ya, dalam kajian muamalah kata penulis, huwa madhabul Malikiyah wal Hanabilah, adalah madhab Maliki dan madhab Hanbali. Ya, dari 4 madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kata penulis yang paling baik dalam bab muamalah itu adalah madhab apa? Ya, Maliki dan Hanbali. Ini kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan usulu Malikin fil bai' ajwad min usuli ghairihi. Jadi usul dalam, ya, usul Imam Malik dalam hukum jual beli itu lebih bagus daripada usul yang lainnya, usul imam-imam yang lain. Fa innahu akhadha dzalika an Sa'id bin al-Musayyab, karena beliau Imam Malik ini mengambil kajian jual beli ini dari Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in, bahkan kibarut tabi'in. Alladzi kana yuqal, yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyab ini, inna afqahu nas fil bai', sesungguhnya Sa'id ibn al-Musayyab ini adalah orang yang paling faqih dalam hukum jual beli. Kama kana yuqal, sebagaimana dikatakan juga. Jadi para fuqaha itu, para ulama itu, ya, kadang ada yang muncul dalam bab-bab tertentu gitu, sehingga lebih dikedepankan dari para ulama yang lain, termasuk para ulama dari kalangan para tabi'in, ya, seperti yang dijelaskan di sini. Sebagaimana yang dikatakan juga Atha, itu katanya afqahun nas fil manasik. Yaitu Imam Atha itu lebih faqih, itu adalah ulama yang paling faqih dalam bab manasik, dalam bab manasik haji. Wa Ibrahim an-Nakhai, dan Ibrahim an-Nakhai afqahuhum fis shalah, adalah yang paling faqih dalam bab bab salat. Wal Hasanu ajma'uhum lidzalika kullihi, adapun Hasan al-Hasanul Basri adalah yang paling ajma', yang paling komplit katanya di antara mereka dalam hal itu semuanya, dalam bab-bab itu semuanya. Wa qala aidan, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan walihada wafaqa Ahmad kulla ahadin minat tabi'in fi aglabi fadala fihi ma fadula fihi. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad katanya menyepakati setiap orang dari kalangan para tabi'in dalam mayoritas apa yang mereka istimewa di dalamnya. Liman istaqra'a dzalika min ajwibatihi, bagi orang meneliti dalam, ya, meneliti jawaban-jawaban Imam Ahmad. Wal Imamu Ahmad muwafiqun li Malikin fi dzalika fil aglab, dan Imam Ahmad itu menyepakati Imam Malik dalam hal itu secara umum, kebanyakan, ke dalam kebanyakannya. Fa innahuma, karena keduanya itu siapa? Al Imam Malik wal Imamu Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad, yuharrimanir riba, mereka berdua itu mengharamkan riba, wa yushaddidani fihi, dan sangat keras sekali dalam urusan riba. Ya, jadi dari 4 imam itu yang paling keras dalam masalah riba itu, ya, siapa? Imam siapa tadi? Imam Malik dan Ahmad, gitu ya. Goyata tasydid, jadi sangat tegas, sangat keras sekali dalam masalah riba. Lima taqaddama min syiddati tahrimihi wa azimi mafsadatihi, ya. Karena sebagaimana telah lalu, ya, bahwa, ya, sangat besar dan mafsadahnya itu juga sangat besar. Wa yamna'ani minal ihtiyali alaihi bi kulli tariqin, dan keduanya Imam Ahmad dan Imam Malik ini, ya, juga memiliki prinsip melarang ihtiyal. Melarang artinya apa? Satu tindakan rekayasa terhadap riba. Ya, jadi riba itu haram, dan mereka juga mengharamkan setiap perbuatan yang itu adalah rekayasa kepada riba.
ya itu rekayasa kepada riba. Gitu ya. Nah, jadi secara redaksi mungkin redaksinya tidak riba. Tapi itu adalah rekayasa kepada riba. Maka Imam Ahmad dan Imam Malik ini mengharamkan juga. Ya kan? Tidak hanya riba yang bersifat sharih ya, tidak hanya riba yang bersifat jelas gitu dalam redaksinya. Ya, sampai hal-hal yang juga itu merupakan rekayasa dengan cara apapun bikul ditorik kepada riba, maka itu juga haram. Hatta yamna'ani dzari'ah al-mufdiyah ilaihi. Begitu juga sampai-sampai keduanya Imam Malik dan Imam Ahmad ini mengharamkan setiap dzari'ah, setiap wasilah atau jalan yang bisa mengantarkan kepada riba. Jadi tidak ribanya saja, riba yang tegasnya saja yang diharamkan, tapi setiap wasilah kepada riba itu juga Itu juga diharamkan. Wa ilam takun hilatan, ya sekalipun itu bukan hilah, bukan rekayasa. Jadi setiap wasilah kepadanya itu juga diharamkan, sekalipun itu bukan hilah. Wa in kana Malik yubaligu fi saddi adz-dzara'i ma la yakhtalifu qawlu Ahmad fihi, walaupun Imam Malik itu yubalig ya, jadi terkadang berlebih-lebihan gitu di dalam sadd adz-dzara'i. Dalam ada istilahnya dalam usul fikih itu saddudz dzara'i. Saddudz dzara'i itu menutup jalan gitu ya. Jadi terkadang para ulama mengharamkan sesuatu dengan alasan saddudz dzari'ah namanya. Saddudz dzari'ah itu apa? Menutup jalan. Menutup jalan kepada yang, karena dia mengantarkan kepada yang diharamkan, maka itu pun diharamkan gitu. Itu yang disebut dengan saddu. Nah, Imam Malik ini katanya dikatakan yubalig katanya fi saddi adz-dzara'i, dalam sadd adz-dzara'i. Ma la yakhtalifu qaul Ahmad fihi, yang juga tidak berbeda perkataan Ahmad di dalamnya. Lakinnahu yuwafiqu bila khilaf anhu an man ilhiyal kulliha, akan tapi Imam Ahmad menyepakati katanya tanpa ada khilaf alaman ilhiyal kulliha, atas dilarangnya segala bentuk rekayasa kepada yang diharamkan tersebut. Nah, ini diantara yang menjadi alasan dua madhab ini, yaitu madhab Malik dan madhab Ahmad, itu sangat bagus, sangat kuat sekali dalam bab al-muamalat, dalam bab jual beli. Ya, yang lain juga sebetulnya teori-teorinya, ya kan? Ya, mereka juga punya teori-teori di dalam bab muamalat, kaidah-kaidah dalam bab muamalat ya, madhab Syafi'i, madhab Hanafi juga ya, tentu saja mereka punya muamalat tapi tidak sebagus mazhab Malik dan mazhab Hanbali. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan waqad asbahat ta'amul bihadhil muamalatil maliyah muntashiran, dan muamalah ya, dengan muamalah maliyah pada saat ini telah menyebar ya. Jadi bentuk-bentuk muamalah ini pada saat ini telah menyebar, dilakukan oleh banyak manusia fi katsirin min aqtaril ardi, dalam banyak ya tempat-tempat di dunia ini. Fal alamul an asbaha kama yuqal kal qaryatil wahidah. Ya, dunia ini kan saat ini sebagaimana ya dikatakan itu sudah seperti satu kampung katanya gitu. Ya, saat ini kita ketahui dengan kemajuan teknologi sangat pesat gitu ya. Maka dunia ini sudah seperti satu kampung gitu. Waratabatot ba'duhu biba, sebagian dari negeri itu ya yang lain. Wa nasya'a bil iqtisadil alami, ya, sehingga kemudian al-iqtisad al-alami itu ekonomi global ya. Ekonomi dunia atau ekonomi global. Kenapa? Karena ya sudah berkaitan satu dengan yang lain. Ya kan, dengan kemudahan komunikasi ya kan, transportasi juga ya, secara khusus komunikasi ya. Dunia ini sudah seperti kampung yang satu katanya. Sehingga ada yang disebut dengan ekonomi al-alami, ekonomi dunia atau ekonomi global. Walihada yastati'ul insan an yuhawil ayyama blagin li ay daulatin fil alami. Oleh karena itu
ya seseorang yaitu bisa dengan mudah gitu ya. Bisa dengan mudah untuk mentransfer dana ya sebesar apapun ke negara manapun di dunia ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya tadi gitu ya. Ekonomi ini, dunia ini sudah sangat cepat sekali. Wadzalika bisababi irtibatil iqtisad ba'diha bi ba'din. Dan hal itu disebabkan karena keterikatan ekonomi sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa hadzal iqtisad qad irtabatat bihil bunuk. Dan ekonomi ini, ekonomi global ini, ekonomi dunia sangat erat, berkaitan erat dengan apa? Al-bunuk, dengan apa? Ya, bank. Dengan lembaga keuangan yang disebut dengan bank. Ya. Nah, kemudian dari sinilah ya muncul permasalahan, ya kan? Jadi dunia ini ekonomi ini sudah disebut dengan ekonomi dunia, ekonomi global, kait satu ini erat kaitannya dengan apa? Dengan bank. Ya, sehingga sebagian kalangan itu mengatakan ya, jadi bank ini ya jantung lah dalam tubuh kita katanya. Ya, sudah seperti itu. Artinya ketergantungan ekonomi kepada bank itu memang sangat luar biasa. Gitu kan saat ini. Jadi jantungnya itu adalah bank katanya dan darahnya itu adalah uang. Ya kan? Karena kan jantung itu gitu kan, darah masuk kemudian keluar lagi kan. Itu dipompa gitu. Ya, jadi bank itu jantungnya ya kan, uang itu masuk keluar kemudian dari juga sama. Wal iskaliyatul kabiratu, nah problem besarnya adalah huna di sini huwa anna nadratal Islam. Nah, problem besarnya di sini adalah bahwa persepsi Islam atau perspektif Islam fi ba'dil uqudil maliyah, dalam transaksi-transaksi maliyah, dalam akad-akad ya maliyah, takhtalifu ikhtilafan jadriyan an nadrati ma bil iqtisad al alami. Nah, jadi problem besarnya di sini adalah bahwa perspektif Islam dalam sebagian ya transaksi-transaksi ini itu berbeda secara prinsip. Ya, jadi bukan perbedaan yang sifatnya hanya tapi berbeda secara prinsip. Gitu ya, berbeda secara prinsip dengan perspektif apa yang disebut dengan ekonomi global tersebut. Jadi Islam perspektif yang berbeda dengan perspektif ekonomi global saat ini. Dalam apa? Dalam sebagian atau terhadap sebagian bentuk-bentuk muamalah. Nah, sini al-iskaliyah al-kabirah. Inilah problem besar yang sebetulnya di sini. Ya. Alladzi qadir tabatat bihil bunuk. Yang ekonomi global ini tadi, ekonomi dunia ini apa? Ya, sangat erat, sangat berkaitan erat dengan bank. Walidza la ta'jab 'indama yufti ba'du masyayikhina. Nah, oleh karena itu, ya jangan heran katanya. Ya, oleh karena itu ya ketika banyak atau sebagian dari masyayikh kita, syekh-syekh kita ya berfatwa biman'i katsiri minat ta'amulatil bankiyah. Ya. Maka janganlah engkau heran katanya ketika sebagian para ulama kita itu berfatwa melarang banyak sekali transaksi-transaksi bank. Gitu ya, karena tadi perbedaan apa? Perspektif, perbedaan prinsip antara Islam dengan yang erat kaitannya dengan bank. Nah, jadi ini yang menjadi alasan ya, menjadi dasar kenapa kemudian ya banyak transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank itu difatwakan haram, dilarang oleh para ulama. Nah ini, wadzalika bisababi anna hadhil bunuk, dan hal itu dengan karena apa? Sebab anna hadhil bunuk, bahwasannya bank-bank ini, lembaga-lembaga keuangan konvensional ini, takhtalifu fi nadratiha li ba'dil uqud ala nadratil Islam. Berbeda dalam cara pandangnya, dalam perspektifnya
terhadap sebagian dari akad-akad ya dengan perspektif Islam. Wadribu lidzalika mitsalain. Wadribu lidzalika mitsalain. Ya. Kata penulis, aku akan menyebutkan dua contoh. Aku akan menyebutkan dua contoh. Dari dua contoh ini maka kita akan lihat ya bagaimana perbedaan perspektif Islam dengan perspektif ekonomi global tadi, ekonomi dunia itu. Ya, dalam memandang akad transaksi. Al-mithalul awal. Contoh yang pertama, al-qard. Ya, tentang qard. Kita lihat qard. Apa itu qard? Huwa daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Qard itu apa? Daf'u malin, menyerahkan atau yang memberikan suatu harta, liman yantafi'u bihi, bagi orang yang kemudian memanfaatkan harta tersebut, ya, wa yaruddu badalahu, dan dia mengembalikan apa yang menjadi penggantinya. Itu apa? Qard. Ya, memberikan harta, contoh memberikan harta 1 juta misalnya kepada orang yang dia memanfaatkan harta tersebut, lalu kemudian dia memiliki kewajiban, orang yang memanfaatkan itu memiliki kewajiban untuk apa? Mengembalikan apa yang menjadi badalnya, menjadi penggantinya. Bukan mengembalikan harta itu sendiri, bukan. Ya, tapi mengembalikan ganti yang senilai dengannya. Ya, ini yang seperti juga telah disampaikan ya. Nanti di antara yang membedakan antara qard dengan arya. Kalau arya memberikan harta untuk dimanfaatkan, lalu yang dikembalikan apa? Yang dikembalikan adalah hartanya itu sendiri. Hartanya itu sendiri, zat hartanya itu sendiri. Itu arya namanya. Minjam motor, yang dikembalikan ya motor itu lagi, bukan penggantinya, ya kan? Bukan penggantinya, itu arya. Nah, jadi kalau minjam motor itu bukan qard. Walaupun bahasa kita ya minjem juga, ya kan? Minjem uang sama minjem motor, ya kan? Ya minjem juga, gitu kan? Nah, sebetulnya beda kalau kita kaji dalam muamalah itu berbeda. Kalau pinjem motor itu babnya ariyah namanya. Ya. Kalau minjem uang itu babnya qard. Gitu kan? Qard, karena kita mengambil kemudian kita manfaatkan, lalu yang kembalikan adalah badalnya. Nah, di sini kuncinya ini sisi perbedaannya. Yang kita kembalikan adalah penggantinya yang senilai dengannya. Taib. Wa hadza ta'rif huwa indal fuqaha. Ini pengertian qard ini adalah pengertiannya para fuqaha. Fal Islam, maka Islam, nah lihat Islam, bagaimana Islam memandang qard ini? Al-Islam yang dzurlil qardi, Islam itu memandang bahwa qard ini ala annahu min uqudil irfaq wal ihsan. Jadi qard ini menurut cara pandang Islam, dia adalah akad irfaq wal ihsan. Jadi akad sosial, akad berbuat baik gitu. Akad berbuat baik. Walihada fa inna suratal qardi fil asli suratun ribawiyah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bentuk qard itu sebetulnya secara asal adalah bentuk ribawi. Jadi qard itu sendiri tanpa bunga ya, tanpa bunga. Jadi yang dimaksud di sini qard tanpa bunga. Sebetulnya kalau kita perhatikan gambaran itu, surahnya itu sudah surah ribawi sebetulnya. Ya kan? Riba apa? Nasiyah. Ngasih uang 1 juta, nanti gantinya ya kan? Bulan depan. Gitu kan? Nah, ini kalau dalam sorf itu kan nggak boleh. Kalau babnya bab sorf, tukarkan uang 1 juta dengan 1 juta. Tukarkan uang. Syaratnya apa? Harus sama dan harus yadan biadin, harus tunai. Itu nggak boleh 1 jutanya di awal, kemudian nanti yang 1 jutanya lagi diakhirkan, kan nggak boleh, ya kan? Nah sekarang dalam qard bukankah itu yang terjadi? Betul nggak? Ngasih si A minjamkan uang kepada si B 1 juta, nanti si B ini nanti ya kan ngasihkan lagi 1 juta, tapi nanti bulan depan, tahun depan misalnya gitu kan? Nah, ini kan sebetulnya surah ribawiyah sebetulnya. Jadi bentuknya itu sudah riba sebetulnya. Qard itu sendiri tanpa bunga itu bentuknya itu sudah riba itu sebetulnya.
Paham tidak? Ya kan? Nah, ya apalagi kalau pakai bunga itu lebih lagi gitu kan. Nah, fa indama tuqrid mathalan. Nah, ketika Anda misalnya memberikan qard rajulan kepada seseorang asyrata alaf rial, ya 10.000 real. Ala an yaruddaha ba'da sanatin mathalan, supaya dia kemudian mengembalikannya, ya, menggantinya tahun depan misalnya. Fahadhi suratun riba, bentuk ribawi. Lakinnal Islam, akan tapi Islam istathna, memberikan pengecualian hadhihi surata, terhadap bentuk ini, wahyal qardu, yaitu qard. Ya, apa yang menjadi alasan kemudian Islam membolehkan transaksi atau bentuk, ya, qard seperti ini, sekalipun tadi apa? Secara asal itu bentuk ribawi sebetulnya. Alasannya apa? Tashji'an linnas alal irfaq wal ihsan. Itu dalam rangka, ya, memotivasi manusia untuk berbuat baik. Tujuan qard itu berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, berbuat ihsan kepada orang lain. Gitu ya, membantu orang lain. Wat ta'awun wat takaful fima bainahum, aja masih untuk berbuat baik kepada orang, ya, ta'awun, ya, takaful, tolong menolong, fima bainahum, di antara mereka. Fa idza asbahal qardu la yuradu bihi hadzal ma'na. Nah, ketika qard itu, ya, menjadi sesuatu yang dimaksudkan untuk selain ini, wa inna ma yuradu bihi ribhiyah, ya, kemudian qard itu dijadikan untuk tujuan ribhiyah wal istithmar, untuk tujuan mencari keuntungan, untuk tujuan berinvestasi, kharajal qardu an maudhi'ihi al asli, maka qard ini telah keluar, ya, tujuan utamanya, tujuan asalnya, ya, maka qard telah keluar dari tujuan asalnya. Jadi ketika qard ini yang tadinya adalah untuk tolong menolong, sosial, berbuat baik, ya, lalu kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi, instrumen mencari keuntungan, gitu ya, maka qard ini telah keluar dari apa? Dari tujuan asalnya, gitu. Nah, fa idza asbaha, kemudian alladzi ubiha min ajlihi, ya, dari tujuan aslinya yang qard itu dibolehkan karena tujuan tersebut, wahwal irfaq wal ihsan, itu berbuat ihsan, berbuat baik dan berirfaq. Wa raja ila ma kana alaihi fil asli wa huwa anna suratal qardi suratun ribawiyah, dan ini akan kembali kepada apa yang dia itu, apa keadaan asalnya, yaitu surah bentuk qard itu adalah surah ribawiyah. Walihada yakunu hadzal qardu muharraman. Oleh karena itu, ya, kalau sudah dijadikan qard itu sebagai alat untuk mencari keuntungan, maka qard ini diharamkan kembali. Hadza makna qaulil fuqaha, inilah yang dimaksud dari perkataan para fuqaha, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan yang mendatangkan setiap qard, setiap transaksi qard yang mendatangkan keuntungan, maka dia adalah riba. Fahadi nazratul Islam lil qardi, maka inilah perspektif Islam terhadap qard, ala annahu suratun min suwarit kaful, bahwasannya qard itu adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk tolong menolong, warif, ya, dan berbuat baik. Bainama yang dzurul iktisad al-islami wal bunuk al-murtabitatu bihi lil qardi ala annahu min wasail istithmar war ribhiyah. Nah, ini berbeda dengan perspektif tadi apa? Ekonomi global dan bank, lembaga keuangan yang, ya, sangat terkait dengannya terhadap qard. Gitu kan, berbeda perspektifnya, cara pandangnya. Bahwa mereka dalam ekonomi global, menurut lembaga keuangan konvensional, qard itu dijadikan sebagai wasilah untuk berinvestasi atau mencari keuntungan. Wa ma'lumun, dan diketahui annal bunuk, bahwasannya bank-bank itu la tuqrid, tidak memberikan utang liwajhillah azza wajal, untuk apa? Mencari ridho Allah azza wajal. Enggak ada itu kan bank yang ngasih pinjam nih 100 juta, ya kan? Apa? Karena Allah aja lah, gitu kan? Enggak ada seperti itu. Nah, qard itu seharusnya begitu, ya udah, hanya demi untuk mencari pahala dari Allah, udah. Gitu kan? Bukan untuk cari keuntungan materi.
Nah, itu harusnya tujuannya. Jadi memberi qard itu tujuannya semata-mata untuk mencari ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Seharusnya begitu. Bukan untuk mendapatkan keuntungan materi. Nah, wa inna ma tuqrid li ajli istithmar, ya, bank-bank itu memberikan pinjaman untuk berinvestasi, ya kan? Untuk berinvestasi, untuk mencari keuntungan. Wa tabruz wa huna tabruz al-iskaliyah. Nah, dari sinilah muncul gitu. Dari sinilah muncul permasalahan. Lamil qardi takhtalifu ikhtilafan jadriyan an nadratil bunuk. Sekali lagi, perspektif Islam terhadap qard itu berbeda secara prinsip dengan perspektif lembaga keuangan, ya, konvensional terhadap qard. Ini contoh pertama, ya, ini contoh pertama. Kemudian al-mithalus tsani, contoh yang kedua, ad-dhaman, penjaminan. Ya, penjaminan dalam kredit, dalam utang piutang. Wahwa min uqudil irfaq wal ihsan. Sama, Islam itu juga memandang doman ini, ya, akad penjaminan ini itu termasuk diantara akad ihsan, akad tolong menolong, akad berbuat baik. Wala yajuzu akhdhu iwadin ala dhaman. Diperbolehkan mengambil keuntungan, ya, akhdhu iwad, mengambil keuntungan, mengambil upah, gitu ya, ala dhaman, atas transaksi doman, atas transaksi penjaminan ini. Wa qad ittafaqat ala hadza al madzahibul arba'ah. Nah, dalam masalah doman ini, ya, dalam hal larangan mengambil keuntungan, mengambil upah atau fee, gitu ya, dari doman ini, ya, sepakat dalam hal ini al madzahibul arba'ah, itu madzhab yang 4, sepakat, tidak ada perbedaan. Amal bunuk, adapun, ya, lembaga-lembaga keuangan konvensional, bank-bank itu fatanzuru lid-dhaman, maka mereka memandang bahwa dhaman atau penjaminan ini ala annahu juga min wasailil istifmar war ribhiyah. Ya, mereka juga berpandangan bahwa dhaman ini termasuk diantara wasilah untuk berinvestasi dan mencari keuntungan. Wa bidzalika taridu iskaliyatun ala akhdi umulatin ala khitabatid dhaman. Oleh karena itu muncul, ya, permasalahan atas atau problem atas apa? Itu mengambil umulah, mengambil upah, ya, mengambil upah, mengambil, ya, fee atas surat doman, ya, di surat doman atau surat penjaminan, gitu ya, penjaminan kredit. Wasdzalika bitafsir insyaallah, dan kita nanti akan, ya, katanya mensyarah hal itu bitafsir lebih rinci lagi insyaallah. Nah, jadi ini contoh saja bagaimana, ya kan, perbedaan antara cara pandang yang, ya, itu atau ekonomi global, ya, yang tadi apa dikatakan sangat berkaitan erat dengan bank, ya. Nah, wa inna ma abahahullah aktsar bikatsir mimma harramahu. Ya. Nah, dalam bab muamalah ini sesungguhnya apa yang diperbolehkan oleh Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini termasuk diantara yang harus kita, ya, kita ketahui, ya, bahwa apa yang diperbolehkan oleh Allah dalam bab muamalah ini lebih banyak daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal aslu fi babil muamalat al-hil wal ibahah. Nah, karena kita punya kaidah dalam bab muamalah. Ya, ini kaidahnya. Al-aslu secara asal atau secara hukum asal dalam bab muamalah adalah halal dan boleh. Wal aslu fi babil ibadat, dan asal atau hukum asal dalam bab ibadah adalah al-hadru wal man'u, yaitu haram dan tidak boleh. Ya, sekali lagi, ya, hukum asal dalam bab muamalah adalah halal dan boleh. Hukum asal dalam bab ibadah adalah terlarang. Wa hadhihi qaidatun azimatun nafiyah. Ini adalah kaidah yang sangat besar, yang sangat bermanfaat. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-adat, hal-hal yang berkaitan dengan adat bukan termasuk ibadat. Secara asal fiha padanya al-afu, yaitu diperbolehkan. Fala hadra minha
illa ma harramallah, maka tidak ada larangan darinya kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau kita mengharamkan sesuatu dalam masalah adat, dalam masalah muamalat yang itu tidak diharamkan oleh Allah, maka dakhalna fi makna qaulihi ta'ala, kita akan termasuk apa yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin. Katakanlah wahai Muhammad, kabarkan kepadaku oleh kalian apa yang telah Allah turunkan kepadamu, mir rizqin, dari rizki yang diperbolehkan, faja'altum minhu haraman wa halalan, kemudian kamu menjadikan darinya halal dan haram, gitu ya, mengatakan ini halal ini haram, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Qul Allahu adzina lakum, katakan wahai Muhammad, apa untuk mengatakan ini halal ini haram? Am 'alallahi taftarun, atau atas Allah kalian telah berdusta. Nah ini ya, maka tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengharamkan sesuatu dalam masalah muamalah, dalam bab urusan dunia, gitu ya, kecuali ada dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, ada dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walidzalika, karena itu zammallahul musyrikin, Allah mencela orang-orang musyrik minaddin, yang mereka telah membuat syariat dari agama malam ya'dzan bihillah, yang Allah tidak izinkan, wa harramu. Nah ini, jadi orang-orang musyrik itu membuat syariat, membuat ibadah yang tidak Allah syariatkan. Wa harramu malam yuharrimhu, dan mereka juga apa? Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya, jadi celaan orang-orang musyrik itu pertama dari sisi mereka membuat, ya kan, syariat. Membuat syariat-syariat yang Allah tidak syariatkan. Ya. Yang kedua, mereka juga apa? Mereka juga suka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya pelanggaran. Tidak boleh. Ya, dan kita juga tidak boleh melakukannya. Walidha, dan oleh karena itu, idza ikhtalafa ithnani fi muamalatin minal muamal. Oleh karena itu, jika ada dua orang katanya yang berselisih dalam satu kasus muamalah, falladhi yutalabu bid-dalil, maka yang dituntut untuk mendatangkan dalil, huwallazi yaqulu innaha haram. Dia adalah orang yang mengatakan bahwa muamalah tersebut hukumnya haram, gitu ya. Jadi kalau ada dua orang berselisih tentang satu kasus muamalah, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, maka yang dituntut untuk mendatangkan dalil siapa? Ya kan? Yang mengharamkan. Adapun yang menghalalkan, ya perlu tidak mendatangkan dalil, ya kan? Kalaupun dikatakan perlu mendatangkan dalil, maka dalilnya adalah adamud dalil, katanya kan, gitu. Dalilnya adalah tidak, ya kan? Jadi kenapa menurut kamu ini halal gini? Dalilnya apa? Ya dalilnya karena nggak ada dalil yang mengharamkan, gitu kan? Seperti itu. Jadi begitu cara berpikirnya seperti itu. Nah. Ya, wa ammal ladzi yaqul inna halal, adapun yang mengatakan bahwasannya kasus muamalah itu halal, fa inna ma'ahu al-asl, maka bersamanya adalah hukum asal, wala yutalabu bid dalil, maka dia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil, ya, maka dia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Nah ini prinsip, ya, ini kaidah yang sangat bermanfaat. Sekali lagi, hukum asal dalam muamalat itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Walakin, akan tapi, ma'hadha manal asla fi abwabil muamalat al-hil wal ibaha. Nah, tapi catatan katanya, ya, sekalipun secara hukum asal dalam bab muamalah itu halal dan boleh, illa anna syari'ata qad syaddadat fi sya'nir riba. Ya, nah ini. Jadi sekalipun secara asal dalam bab muamalah halal dan boleh, tapi ingat, syariat itu sangat tegas sekali dalam urusan riba. Sangat tegas sekali. Dalil-dalilnya banyak. Gitu kan? Dalam masalah apa? Masalah riba. Wa hadzarat minhu, dan syariat benar-benar memperingatkan, ya, dari riba, tahdziran balighan minhu. Itu dengan peringatan yang sangat, ya, luar biasa, sangat keras. Hatta inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, atau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana, beliau melaknat akilar riba, orang-orang yang memakan harta riba,
wa mukilahu orang memberinya, wa katibahu orang yang mencatatnya, ya, notulennya, notarisnya, gitu ya. Wa syahidaihi dan dua orang saksinya. Wal la'nu dan laknat itu yaqtadi tarda wal ibada an rahmatillah, dan laknat itu mengkonsekuensikan tard, pengusiran, wal ibad dan penjauhan, an rahmatillah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis nanti masuk kepada pembahasan tentang ya bagaimana bahayanya riba, gitu ya, bahayanya riba setelah ini ya kan. Tapi untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca dari kitab yang barusan kita baca memberikan faidah kepada kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Itu saja materi kita pada siang hari ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Reza Gunarsa yang telah memberikan materinya. Sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman pengusaha muslim, teman-teman yang hadir, yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin pertanyaan dibatasi 2-3 pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, tadi kan ada pembahasan tentang yang menyerupai yang haram. Nah, saat ini kan lagi rame nih Ustaz, kalau di lingkungan Anani produk makanan tuh soju halal gitu. Jadi soju tuh kayak arak tapi dari Korea, yang basicnya memang kalau di Korea udah pasti haram karena memang itu kan mengandung alkohol. Tapi di lingkungan Ana sekarang itu lagi banyak banget yang bikin produk soju dengan tampilan yang botolnya juga mirip bir, hanya saja isinya halal gitu. Dalam arti yang dia bikin tuh hanya perisa saja, walaupun Ana pribadi sih belum mencoba gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Maksudnya ini kan produknya sebetulnya kalau di Korea sana ini udah haram gitu ya, karena ini alkohol. Tapi di teman-teman kita, di sesama pelaku usaha di makanan itu banyak yang sedang membuat produk yang sama, tampilan yang sama, tapi dia klaim produknya ini produk soju sama halal gitu. Jadi namanya tuh emang soju halal gitu. Itu bagaimana Ustaz? Syukron untuk jawabannya. Ya, produsennya sama tapi dengan yang haram. Produsennya. Enggak, jadi dia bikin sendiri UMKM lokal. Gitu. Nama produknya soju, dia bilang ke orangnya itu soju halal gitu, karena kan orang tahu soju memang haram, tapi dia bikin yang versi halal gitu Ustaz. Dengan tampilan sama, hanya saja isinya bukan alkohol gitu. Ya. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi ya, maka penghukuman terhadap sesuatu ya, makanan gitu ya, begitu juga ya minuman ya, maka dilihat dari zatnya itu sendiri gitu, apakah dia memang makanan atau minuman yang halal untuk dikonsumsi atau tidak ya, secara asal begitu ya kan, secara asal begitu. Jadi kalau memang minuman itu tidak ada zat-zat lah yang menjadikan minuman itu haram untuk dikonsumsi, maka secara hukum ya kita boleh untuk meminumnya, ya kan? Kita boleh untuk meminumnya. Kecuali Allahu a'lam kalau memang kemudian gitu ya, dengan tadi ya berjualan produk itu bisa juga misalnya menjadi atau melariskan gitu ya, melariskan produk-produk yang secara asal tadi minuman itu adalah minuman yang
haram, gitu ya. Maka bisa jadi itu tidak boleh, gitu kan, itu dilarang, gitu ya, kalau memang menyebabkan seperti itu, gitu kan. Jadi membantu melariskan, gitu kan, membantu melariskan produk yang haramnya, apalagi memang secara asal tadi bahwa produk itu adalah produk yang haram, kemudian dibuat versi halalnya, gitu kan, versi halalnya, gitu kan. Mungkin tujuannya apa? Tujuannya sebagai ya, sebagai pengganti, gitu ya, alternatif, gitu. Jadi yang halal. Ya sebenarnya hal-hal yang diharamkan itu kan memang ya biasa kalau dalam kaidah umum, gitu kan, hal-hal yang diharamkan itu juga setiap yang Allah haramkan itu alternatifnya yang halal, gitu kan. Ada alternatif yang halal. Jika Allah mengharamkan riba, maka ada alternatif yang lain, yaitu berjual beli, gitu kan. Allah mengharamkan mengambil harta orang dengan cara yang batil, maka Allah menghalalkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang hak. Ketika Allah mengharamkan zina, maka ada alternatif, yaitu Allah menghalalkan nikah, gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, tapi intinya Allah alam ya, jawaban dari saya secara zat kalau memang tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, maka tidak apa-apa untuk mengkonsumsinya. Adapun berbisnis dengannya, berjual beli dengannya, kalau misalnya ternyata ini bisa membantu untuk melariskan produk-produknya yang haram tadi, gitu ya, maka bisa terlarang dari sisi itu. Terlarang dari sisi itu. Ya, jadi wallahu alam ya, mungkin gambarannya mungkin harus lebih detail lagi, lebih lengkap lagi seperti apa, ya perlu dikaji lagi. Ya, tapi ya Allah alam sementara seperti itu. Nah, cukup atau khair? Syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin untuk tanya jawab dicukupkan. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, Ustadz, barangkali ada kesimpulan, nasihat atau motivasi untuk kawan-kawan pengusaha muslim semua, Ustadz? Enggak. Nah, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, ya, tadi dibahas tentang perbedaan mendasar, perbedaan prinsip ya antara ekonomi global yang ya prinsip-prinsip ekonomi global yang sangat erat kaitannya dengan bank, lembaga keuangan konvensional, dengan prinsip-prinsip dasar Islam di dalam memandang akad muamalah. Ya, oleh karena itu diantara yang juga harus kita perhatikan adalah dalam kita mengkaji fikih muamalah adalah perbedaan-perbedaan perspektif ini. Ya, bagaimana Islam, ya perspektif Islam, cara pandang Islam terhadap muamalah secara umum atau juga terhadap ya satuan-satuan dari bentuk-bentuk muamalah itu. Kita harus pahami, gitu kan? Kita harus pahami ya perspektif Islam dan juga perbedaannya dengan perspektif apa? Ekonomi konvensional itu. Ya, supaya jelas bagi kita kemudian mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Ya, karena nanti keharaman-keharaman, gitu kan, hukum-hukum terkait dengan muamalah itu juga ya dilandasi oleh perspektif-perspektif tadi, gitu kan. Jadi kenapa Islam mengharamkan ini, menghalalkan itu, kenapa ini nggak boleh dalam Islam, gitu kan? Itu kan ada landasannya. Ya, ada landasannya, dan landasan itu sekali lagi adalah tadi nadhrah. Nadhrah itu perspektif, cara pandang, gitu kan. Nah, jadi itu saja mungkin kesimpulan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Abu Khalid Reza Gunarsa LC Hafizahullah yang telah berkenan menyampaikan kajiannya di pagi hari ini. Alhamdulillah kawan-kawan pengusaha muslim sekalian, telah kita simak bersama kajian pengantar fikih muamalah kontemporer yang disampaikan oleh Ustaz Abu Khalid Reza Gunarsa LC Hafizahullah. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran kepada antum sekalian yang telah menyimak kajian ini, baik melalui YouTube ataupun hadir langsung. Semoga bermanfaat. Kami mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.